Tunggu ya. Oke. Eh, Mbak, Anda mau nanya Saya atau mau hanya ditanya mau- nih? Hanya mau bertanya. ini Oke, temanya silakan. ini. Oh, temanya ini. Tema yang kakak angkat ini, maksudnya alasannya apa, kenapa bisa mengatakan hal seperti itu? Coba Anda buka ya. Aduh. Iblis berjasa. 2 ayat aja saya kasih. Amin dulu teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi gini, 2 ayat yang saya kasih dari Bible Anda, dan tolong Anda buka. Coba Anda buka Yohanes 13 nomor 2. Tunggu ya kak. Yohanes 13 nomor 2. 13. Yohanes 13 nomor 2. 2. Bacain. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Lalu Baik, di situ ada rencana iblis yang membisikkan kepada Yudas agar mengkhianati Yesus untuk terjadinya penyalipan. Betul nggak? Jadi penyalipan itu asalnya dari mana? ya ini alasannya kakak ini. Karena rencana iblis gitu. Yesus, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Ini bagian dari rencana Allah. Hah? Rencana Allah atau rencana iblis? Iblis Yang membisikkan rencana tadi di nomor 2 siapa? ya iblis. Ya iblis kan? Ya, kalau tanpa seizin Allah, kan Allah, iblis kan ada di bawah kuasa Tuhan. Iblis Tuhan bisa ada di saja. Enggak, Mbak. Enggak, Kalau kata Anda iblis itu di bawah kuasa Tuhan Anda, kenapa Tuhan Anda bisa di bawah iblis? Di mana kuasanya Tuhan Anda? Kalau Tuhan Anda Yesus itu ya, Tuhan Anda tuh Yesus itu maksudnya Allah berkuasa. mengizinkan. Ya, terus Supaya rencana Allah itu tergenapi. rencana Allah dari mana tuh? Yang membisikkan siapa tuh? Membisikkan ke dalam hati Yudas. Ya, memang iblis yang membisikkan. Ya, iblis, Mbak, jujur aja gitu. Tapi itu bukan Iya, memang dasarnya iman Anda diawali dari bisikan iblis gitu. kok bisa? Kok bisa? Kitab sendiri itu, kitab Anda sendiri yang bilang kayak gimana? Kok bisa? Kok bisa? Kitab Anda sendiri yang bilang. Bahkan coba kalau Anda ke Edis TV, ya ke Edis TV, dengan lantang Edis TV mengatakan betul penyalipan itu rencana iblis.
Wah, itu Jaringannya apa yang kakak bilang? hmm, Jaringannya udah kurang bisa. Itu ada ayatnya kan? Mau lagi ayat yang lain? Boleh. Coba 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 orang Nomor 5. serahkan dalam Tuhan. Tunggu dulu ya kak, saya baca dulu dari Ya, silakan baca. Nyaring-nyaring bacanya nggak apa-apa. Siapa tahu boleh nanti pakai toa di rumahnya. supaya kakak bertobat. Karena kita juga masih belajar. Sekalipun demikian kamu sombong. Memang orang mendengar bahwa ada perseteruan di antara kamu dan perkara yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa yang tidak mengenal Allah, itu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu bersuka-cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukum atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Tuhan Yesus. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemukahanmu tidak baik. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kepada iblis. Kan gitu. Sehingga binasa tubuhnya, Sehingga binasa rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. rohnya diselamatkan hari Tuhan. Ngapain coba diserahkan kepada iblis jasadnya? Jasadnya orang itu Orang berdosa. Jadi tumbal. Jadi tumbal. Ya teman-teman ya. Jadi tumbal. Ada. Apakah iblis di situ adalah penebus dosa, atau iblis adalah penghapus dosa, atau iblis di situ ya jasa montir manusia, atau kayak gimana gitu? Heran saya teman-teman. Kemana mbaknya, mbak? Hah? Kenapa? saya jelasin secara ini. Secara Coba apa? jangan pakai Alkitab. Loh? Ini menurut pandangan kakak. Jangan pakai apa? Jangan, maksudnya menurut pandangan kakak. Menurut pandangan saya, aduh. Saya hanya membacakan yang tertulis saja. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kan gitu. Apa ya, iblis ini punya bengkel kali?
kalaunya ada apa-apa ya manusia berdosa serahkan aja kepada iblis. Bengkel dosa. Ya. Bengkel dosa. Kenapa? Yang perlu diselamatkan itu rohnya. Kalau Iya. itu mau besok tidak apa-apa, karena kan Pertanyaannya kenapa harus diserahkan kepada iblis? Bukan kepada Tuhan. itu yang dia mau. Buat apa itu iblis? Buat tumbal kah? Kan yang Tuhan mau Mungkin. selamatkan bukan tubuhnya, rohnya yang Tuhan mau selamatkan. Ya iya, tapi jasadnya kenapa harus kepada iblis? Tunggu dulu, saya coba dulu buka ini. Buka apa lagi? Hah? Gak tau dah. Aku hafal spare part, jangan bahas bengkel. Iya. Kalah saya teman-teman ya. Kalau saya bahas bengkelnya jelas kalah saya sama dia. Yang setiap hari pegangnya kunci 12, kunci 15 ya. Kalau saya pegangnya tiap hari apa? Al-Quran. Mana cocok ya, kalah saya lah. Aduh. Ngapain nih? Rungkat ini berpuluhan nih. Sulit emang temennya. Ada. Ngapain dia coba? Ngapain coba? Enggak ngapain. Bengkel manusia ada emang? Bengkel manusia. Bengkel manusia. Tidak diselamatkan. Ya kenapa alasannya harus kepada iblis? Seserahannya itu kenapa gitu loh harus kepada iblis? Penting amat ini iblis dalam Kristen. Dosa dalam jemaat. Sehingga dengan segitunya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, aku pun tak tahu, tapi yang pastinya setiap Waduh, orang yang percaya aku pun kepada tak tahu. Tuhan sebagai Aku pun tak tahu katanya. bukan apa namanya, bukan ini apa apologet. Oh iya, banyak belajar aja gitu Mbak. Ya, saya hanya menyampaikan kan sesuai dengan judulnya. Banyak jasanya Ya, gitu. maksudnya yang terpenting kan saya sudah diselamatkan. Oh, siapa yang menyelamatkan? Yesus Kristus. Oh, Yesus. Gimana mau menyelamatkan Anda? Waktu dia ditangkap tentara Romawi, nggak selamat dia. Coba kita mikir ya. Gimana Anda mau dia selamatkan? Kalau dia sendiri aja ya, Diselamatkan. dengan Berarti diri kayak sendiri itu, kagak diselamatkan. bisa selamat gitu. Melalui pengorbanannya di kayu salib. Mbak, terhadap diri sendiri aja Yesusnya nggak selamat. Gimana mau menyelamatkan Anda? Hah? Kayak gimana? Dia bangkit. Bukan masalah bangkitnya.
Dia memang tidak bisa menyikmati supaya rencana Allah itu terjadi, supaya dia menjalani apa yang diperintahkan Allah. Dia harus menderita, disiksa, dia harus menjalani itu supaya rencana Allah tergenapi. Itu maunya Anda. Maunya Anda, bukan maunya Tuhan. Rencana Allah. Iya, itu maunya Anda, bukan maunya Bapa yang di sorga, bukan. Itu maunya Anda, bukan maunya Bapa yang di sorga. Ada nggak Bapak yang di sorga mengatakan, ya sembahlah anakku yang kukasihi ini? Ada nggak? Itu bakalan ada, Mbak. Coba Anda ke Matius 7 nomor 21. Matius 7. Ya, Matius 7 nomor 21. Matius Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Stop. Baru? Mana kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disalibkan? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa yang di sorga. Adakah kehendak Bapa yang di sorga agar manusia menyembah Yesus, menyembah anaknya? Ya, tanpa kita percaya kepada Yesus, mustahil kita masuk surga. Lah, Kan mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, satu-satunya jalan kebenaran. iya tahu Mbak, ya tahu seperti itu. Tapi Yesus di situ gimana? Maksudnya Yesus di situ bagaimana? Aduh. Gini aja Mbak ya, dasar iman Anda rapuh banget gitu. Baik belajar dulu dah gitu. Saya orang Katolik, tapi masuk protes. Kenapa saya masuk? Kenapa? Maksudnya dulu saya Katolik, terus setelah itu, saya hanya mau bersaksi, boleh? Boleh. Bersaksi apa? Saya mau menceritakan bagaimana saya percaya sama Tuhan. Bukan tempat gereja. Ini supaya kamu tahu tuh. Bersaksi di gereja aja lah, jangan di live saya. Ngapain coba? Siapa tahu Pak Yusuf mau dengar. Aduh, kalau saya nggak bakalan mempan, kenyang udah saya makan kayak gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Oke? Ada yang lain, Mbak? Kalau enggak saya saya gantikan dengan kawan Kristen yang mau diskusi. Boleh. Oke ya. Thank you atas diskusinya ya.